Mariania Teresia dengan NIM D1C0 24015. Di sini aku akan menjelaskan tentang toroida. Nah, apa sih itu toroida? Toroida adalah sebuah selenoida yang dilengkungkan sehingga berbentuk lingkaran atau kumparan. Bentuknya itu seperti donat yang dililitkan oleh kumparan-kumparan yang akan menghasilkan medan magnet atau induksi magnet di sumbu pusatnya. Nah, karena toroida itu adalah sebuah selenoida, jadi akan berlaku kaidah tangan kanan. Layaknya selenoida, 4 tangan kanan, 4 jarinya ini menunjukkan arah arus, kemudian ibu jarinya ini merupakan arah induksi magnetnya. Nah, faktor yang mempengaruhi toroida itu adalah jumlah lilitan, kuat arus, jejari efektif, dan bahan yang disisipkan. Nah, adapun rumusnya yaitu B sama dengan mu0 dikali I dikali N per 2Pi dikali A. R itu adalah jejari efektif, A-nya adalah jejari dalam, N adalah banyak lilitan, sedangkan mu0 adalah permeabilitas udaranya. Adapun contohnya sebagai berikut. Nah, di sini ada rumusnya, lalu ini soalnya. Sebuah toroida dengan jejari efektif 50 cm dialiri oleh arus listrik sebesar 200 meter ampere. Jika diketahui toroida memiliki lilitan sebanyak 500 lilitan, maka induksi magnet pada sumbu toroida adalah, di sini diketahui A-nya itu 0,5 meter, sedangkan N-nya itu 5000 lilitan, sedangkan I-nya itu 0,2 ampere. Yang ditanya itu adalah B-nya. Nah, B-nya itu kan induksi magnetnya. Di sini kita jawab B sama dengan mu0 dikali I dikali N per 2Pi dikali A sama dengan mu0 nya itu. Nah, di sini kita masukkan nilai mu0 itu adalah 4Pi dikali 10 pangkat min 7 dikali 0,2 dikali 5000 per 2Pi dikali 0,5 sama dengan, di sini 4 bagi 2 itu jadi 2, jadi 2 dikali ini jadinya 4 dikali 10 pangkat min 4 Tesla. Nah, sekian penjelasan dari aku tentang toroida. Mohon maaf bila ada salah dan kurangnya. Sekian, terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faro Oktasya Putra dan NIM D1C024017 dari Prodi Teknologi Hasil Pertanian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi solenoida. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang solenoida. Baiklah teman-teman, di sini solenoida adalah kumparan yang sangat panjang. Contoh, ini adalah kumparan dan panjang L. B ini adalah pusat solenoida. Letaknya di sini. Pusat solenoida sama dengan mu0 dikali N dikali I per L. N itu adalah banyaknya lilitan, I itu kuat arus listrik atau ampere, L itu panjang solenoida atau meter. Baiklah, di sini ketetapan ekuivalennya mu0 sama dengan 4Pi dikali 10 pangkat min 7.
Baik, yaitu sekarang ini BU, yaitu B di salah satu ujung selenoida. Contohnya itu kan di salah satu ujung selenoida, berarti kita bisa mengambil kanan ataupun kiri. Baik. Nah, rumusnya yaitu Mi0 dikali N dikali I per 2L. Yang membedakannya di sini adalah 1L dengan 2L. Contoh soalnya. Contoh soal, diketahui kumparan dengan panjang L-nya itu 10 meter, N-nya itu banyak lilitan yaitu 2000 lilitan misalkan kita buat. Lalu yang I-nya itu kuat arus listrik atau ampere. Kita buat dengan 4 ampere. Oke. Di sini ditanya, tentukan besar kuat medan magnet yang A di pusat selenoida, yang B di salah satu ujung solenoida. Oke, teman-teman, saya akan mencoba menjawab pertanyaannya. Kita jawab dulu pertanyaan yang A ya, yaitu di pusat solenoida. BP ini adalah pusat solenoida, terletak di tengah-tengah. Oke. Dengan Mi0 dikali N dikali I per L sama dengan 4 Pi dikali 10 min 7 dikali 2000 dikali 4 per 10. Oke, di sini 2000 ini dapatnya dari N, 2000 lilitan. Lalu yang 4-nya ini I-nya yaitu ampere ya. Ampere, lalu 10 ini adalah panjang kumparannya yaitu 10 meter. Oke, di sini 0 sama 0 ini kita coret ya. Lalu 4 kali 4 sama dengan 16 dikali 2 sama dengan 32 pi. Lalu kan di sini kan masih ada 02. 0 kan ketemu 10 min pangkat 7 jadi sama dengan 10 pangkat min 5. Di sini saya akan menjawab yang B-nya, yaitu di salah satu ujung. BU adalah pusat ujung dari kumparan ini dengan ini. Oke. Sama dengan B ujung sama dengan min 0 kali N kali I per 2L sama dengan 4 Pi dikali 10 pangkat min 7 dikali 2000 dikali 4. Oke. Di sini kita coret dulu 0-0-nya. Ini 4 sama 2 dicoret masih ada 2. Oke, di sini adalah 4 kali 2 kali 2 sama dengan 16 pi. Dikalikan di sini kan 0-nya masih ada 2, berarti 10 pangkat 2 dikali 10 min pangkat min 7. Inilah dapatnya 10 pangkat min 5. Ini adalah hasilnya. Oke. Itulah materi dari solenoida. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tita Dewanaya dengan NIM D1C02413. Di sini saya akan memberikan contoh hukum Biot-Savart dan hukum Lorentz. Hukum Biot-Savart dan hukum Lorentz itu kayak aturan main magnet, gimana cara mereka berinteraksi dan bikin gaya. Nah, aturan main ini ternyata bisa kita manfaatkan di pertanian loh. Deteksi hama lebih cepat dengan sensor magnet. Sensor magnet yang canggih bisa bantu mendeteksi hama di tanaman lebih awal sebelum mereka bikin kerusakan besar. Cara kerjanya, sensor ini peka banget sama gerakan kecil atau partikel logam yang ada di tubuh hama tertentu, misalnya serangga. Jadi kalau ada hama yang mulai muncul, sensor ini tuh langsung ngasih tanda. Dengan alat ini, petani bisa langsung ambil tindakan cepat, kayak menyemprot pestisida di area yang kena aja tanpa harus menyemprot semua tanaman. Nah, selain hemat, biaya cara ini juga lebih murah lingkungan karena pestisidanya juga digunakan lebih sedikit. Hasilnya tanaman lebih aman, panen lebih bagus, dan lingkungan juga tetap terjaga. Lalu teman-teman, ada juga hasil panen lebih awet dengan magnet. Teknologi magnet bisa bikin buah dan sayuran lebih tahan lama. Medan magnet membantu memperlambat pertumbuhan bakteri atau jamur penyebab busuk. Selain itu, air yang diproses dengan magnet buat mencuci hasil panen jadi lebih bersih dan bebas kuman. Hasilnya, panen gak cepat rusak, bisa dijual lebih lama,
dan tetap segar tanpa banyak bahan kimia. Terima kasih.